Berapa batas umur anak yatim? Pendapat yang pertama, man mata abuhu walam yablughul hulum, mati ayahnya belum sampai akil baligh. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat Ibnu Abbas mengatakan dia tetap yatim walaupun bajangwi. Selama dia tidak ada yang mengasih makan, tetap yatim walaupun bajangwi. Makanya nanti kalau datang ke masjid kita, saya yatim, tapi uanglah bajangwi. Ambo pendapat kedua. Kalau kita ikut korban, berapa kilogram kita boleh mengambil daging kurban? Nabi wasulusahu, Nabi mengambil sepertiga untuk keluarga, sepertiga sahabat kerabat tetangga, sepertiga fakir miskin. Jadi kalau sapi itu berat dagingnya 60 kilo, maka jatah orang yang berkurban berapa? 20 kilo. Itu aslinya. Tapi karena kita sudah musyawarah, bapak dapat 2 kupon, 1 kupon untuk berkurban, 1 kupon untuk anggota. Terima saja. Pak, ini 2 kupon, saya tak mau kupon. Bawa sana kupon, saya tak mau. Serius bapak tak mau? Enggak, kirim aja dagingnya. Ada anak gadis, oh, ini serius nih, menikah tanpa disetujui orang tuanya. Oh, cerita lama. Tenggelamnya kapal Panderwi, Romeo and Juliet, sengsara membawa nikmat, Datuk Maringgi. Lalu dinikahkan oleh wali hakim. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Anak gadis menikah tanpa setuju orang tua, lalu menikah dengan wali hakim. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan saksi yang adil. Tapi karena banyaknya konflik antara anak dengan bapak, maka Kementerian Kehakiman mengeluarkan formulir boleh mengalihkan perwalian. 1, sebab jarak. 2, sebab ada konflik. 3, sebab wali tak ada. Bisa berpindah ke wali hakim, diatur dalam namanya KHI, kompilasi hukum Islam. Makanya kalau ada Pak Kua berani menikahkan, kuanya jujur dan amanah, itu berarti dia masih mengikuti dalam koridor kompilasi hukum Islam. Tapi sebaiknya, yang paling afdolnya, utamanya, menikahlah kalian dengan wali akrab, ayah. Tak ada ayah, datuk. Tak ada datuk, abang. Tak ada abang, adik. Tak ada adik, abang ayah. Tak ada abang ayah, adik ayah. Jadi dikeluarkan satu formulir pengalihan hakim dari wali akrab kepada wali hakim, disebabkan oleh pasal-pasal diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita bayar zakat fitrah dengan uang, langsung kita beli beras sama si amil, boleh apa tidak? Saya beli beras ini 25.000 tunai, saya bayar untuk saya beli lagi tunai, saya bayar bini saya beli lagi tunai, saya bayar untuk anak saya beli lagi tunai, saya bayar untuk anak kedua, saya beli lagi tunai, saya bayar untuk emak saya beli lagi tunai. Beli, jual, lama-lama kuyak. Maka jual belinya batal. Kalau jual belinya batal, maka zakat fitrahnya batal. Yang tahun lalu berjual beli, ulang. Saya tak pernah melakukan itu. Saya sampai sekarang bayar zakat fitrah pakai beras. Saya beli beras, saya masukkan ke plastik. Ini untuk saya, ini untuk keluarga saya, ini untuk anak saya, ini untuk emak saya. Kita bungkus dari rumah, bukan kita beli di masjid. Kita sholat berjamaah, ada anak kecil yang belum balik, satu sop dengan orang dewasa, boleh apa tak boleh? Anak kecil tidak memutus sop. Syaratnya 2. Yang pertama, wuduknya sempurna. Ini anak-anak ini memutus sop karena wuduknya tak sempurna. Dihidupkannya keran, sipak-sipaknya aja. Maka wuduknya mesti sempurna. Yang kedua, anak kecil memutus sop. Kenapa? Ujung senapan angin belum dipotong. Tak mungkin pula pengurus masjid buka nengok satu-satu. Iko alun siko, iko lah siko. 3. Orang laki-laki sudah dewasa, tidak mau menikah, apa hukumnya? Kenapa dia tak mau nikah? Menengok anak gadis, dia cuek aja. Nengok anak lajang, meniti elio. Berarti dia hombreng.
Tanya dia, kenapa tak mau menikah? Sedangkan yang udah nikahnya aja mau nikah lagi. Iya kan Pak? Malu pula. Iko anak lajang tak mau menikah. Berarti kalau bahasa awaknya something wrong. Ada sekelompok jamaah tak membolehkan istrinya sholat berjamaah di masjid. Katanya orang perempuan lebih baik sholat di rumah, lebih baik sholat berjamaah, lebih baik sholat di rumah. Perempuan lebih baik sholat di tempat yang terkurung, lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat yang sempit kalau terjadi fitnah. Di Palestina tak boleh perempuan ke masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Kabupaten Kampar ada Israel di balik pokok sawit Gotah. Aduh, awak damai, adem, tentram. Maka perempuan boleh sholat di masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan ke masjid pakai celana sempit, banyak atuk-atuk masuk parit. Jangan masuk ke masjid asik nak bercito, sampai ke masjid masuk ke masjid berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, elok-elok berzikir, bangga Wak. Sampai jam 2 malam tadangau zikir dari masjid, sampai Wak ke masjid tengok rupanya flash disk.